Tepian kanal tempat berenang, sayang terendam si kain katun. Julukan terkenal si Tanjung Pinang, kota gurindam, negeri pantun. Buah pinang dalam tempayan, warnanya merah terikat katun. Tanjung Pinang aman dan nyaman, kotanya indah, masyarakatnya santun. Tanjung Pinang merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki keragaman suku dan agama, namun tetap rukun dan santun dalam berbahasa, menjadikan budaya Melayu menghiasi kesehariannya dengan falsafah hidup, jujur bertutur, bijak bertindak. Letaknya yang sangat strategis dan dinamis menjadi daya tarik tersendiri yang sulit untuk dilupakan. Berbagai potensi sumber daya alam dimiliki Tanjung Pinang yang dapat dikembangkan dengan bentuknya yang unik dan menarik dengan falsafah hidup, jujur bertutur, bijak bertindak. Kota ini terletak di ujung selatan Pulau Bintan, memiliki luas wilayah 239,50 km persegi yang terdiri dari daratan dan lautan. Berjarak 1,5 jam dari Singapura dan 3 jam dari Johor, Malaysia, merupakan kota yang syarat akan sejarah. Semenjak tahun 1784, Tanjung Pinang mulai tumbuh sebagai tempat pemukiman dan kemudian menjadi sebuah kota yang juga berperan sebagai bandar perdagangan. Dengan fungsi dan kedudukannya sebagai pusat perdagangan, menjadikan Tanjung Pinang sebagai kota penting di Sumatera bagian timur, sesudah Medan dan Palembang. Kondisi geografisnya yang terdiri dari beberapa pulau merupakan keistimewaan tersendiri bagi Tanjung Pinang. Salah satu pulau yang syarat dengan sejarah adalah Pulau Penyengat. Dalam rekam jejak sejarah yang panjang, pulau ini pernah dijadikan pusat kubu pertahanan Kerajaan Riau dan juga dijadikan sebagai tempat lahirnya pahlawan nasional Raja Haji Fisabilillah serta pahlawan nasional bahasa Raja Ali Haji yang terkenal dengan Gurindam 12-nya. Tanjung Pinang bermula dari Kecamatan Bintan Selatan hingga kini telah menjelma menjadi kota otonom, terus berkembang dengan segala dinamika kehidupannya. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 31 tanggal 18 Oktober 1983 telah dibentuk Kota Administratif Tanjung Pinang yang membawahi Kecamatan Tanjung Pinang Timur dan Kecamatan Tanjung Pinang Barat. Seiring berjalannya waktu sejak tanggal 21 Juni 2001 sesuai Undang-Undang nomor 5 tahun 2001, Kota Administratif Tanjung Pinang berubah status menjadi kota otonom yang membawahi 4 kecamatan dan 18 kelurahan. Diresmikan adalah Lak Sumawe, Langsa, Padang Sidempuan, Rabumuli, Lubuk Linggau, Pagar Alam, Tanjung Pinang. Sejak saat itu pula, Tanjung Pinang barulah mendapat anggaran pendapatan dan belanja sendiri dan lebih optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanjung Pinang berbatasan langsung dengan Kota Batam dan Kabupaten Bintan, di mana di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, dan Kota Batam. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Galang, Kota Batam. Di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Raja Mupakat dengan menteri, seperti kebun berpagar duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Dengan lahirnya kota otonom tersebut, sejak itu pula Suryatati Amanan dipercaya memimpin negeri Gurindam melalui pemilihan wali kota oleh DPRD Kota Tanjung Pinang dan didampingi Wan Ijhar Abdullah sebagai wakilnya. Suryatati mulai menata, Tanjung Pinang pun mulai berbenah diri di segala bidang, mulai dari fisik maupun non-fisik. Infrastruktur mulai ditata, pendidikan dan kesehatan menjadi pusat perhatian. Transportasi dan ekonomi juga mulai digeliatkan. Semenjak Tanjung Pinang menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, kota ini semakin diminati pendatang dan semakin padat penduduknya. Tercatat pada tahun 2011, penduduk kota Tanjung Pinang berjumlah 226.233 jiwa. Secara umum, sektor-sektor yang memberikan kontribusi tertinggi
dalam penyerapan tenaga kerja bagi penduduk kota Tanjung Pinang adalah perdagangan hotel dan restoran, jasa-jasa, bangunan, konstruksi, dan industri pengolahan. Perkembangan kota Tanjung Pinang yang bergerak dari pesisir kota lama menuju Bintan Center, Senggarang, dan kawasan lain menjadi magnet dalam pengembangan kota yang dulunya belum bergeliat, kini perkembangannya semakin pesat. APBD Kota Tanjung Pinang dan PAD terus tumbuh, di mana awal 2002 APBD Kota baru mencapai 188 miliar 528 juta 370.077 rupiah, dan pada tahun 2011 mengalami kenaikan hingga mencapai angka 702 miliar 599 juta 418.965 rupiah. Begitu juga dengan pendapatan asli daerah yang semula pada tahun 2002 baru mencapai 7 miliar 872 juta 335.077 rupiah, mengalami peningkatan cukup signifikan hingga tahun 2011, yakni sebesar 65 miliar 623 juta 840.307 rupiah. Begitu pula dengan pertumbuhan ekonominya. Tanjung Pinang mampu mencapai pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Tanjung Pinang tahun 2008-2010 mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan tertinggi dari 9 sektor terjadi pada tahun 2010, yaitu sebesar 7,08%. Perhatian pemerintah juga tertuju kepada masyarakat dengan dibentuknya KUBE atau kelompok usaha bersama yang meliputi pertanian, peternakan, dan perikanan. Kelompok inilah yang diharapkan menjadi pendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Begitu juga UKM dan koperasi yang turut mensukseskan usaha yang kooperatif dan mandiri. Berbagai macam usaha sudah tumbuh subur, diantaranya keripik ubi, keripik tempe, bilis gulung, sotong kering, cakar ayam, dan lain sebagainya dalam kemasan unik dan menarik dengan rasa yang menggoda selera. Anak negeri Tanjung Pinang juga mampu bersaing dengan daerah lainnya di Indonesia dan mampu pula menunjukkan hasil karya yang sangat memikat. Produk lokal berupa batik gonggong, gonggong belah, dan kemunting menjadi ikon sekaligus souvenir kebanggaan kota Tanjung Pinang. Untuk memperlancar roda pemerintahan, pemerintah kota Tanjung Pinang memusatkan pembangunan perkantoran di Senggarang berdampingan dengan kantor DPRD kota Tanjung Pinang. Wilayah ini kini terus berkembang, berbagai macam bangunan juga sudah menghiasi daerah ini, seperti kantor gedung 5 lantai, kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang, gedung kewanitaan, laboratorium BLH, kantor Kementerian Hukum dan HAM, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepri, kantor BPN Tanjung Pinang, dan BNK Tanjung Pinang. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Carikan olehmu akan guru yang boleh tahukan setiap seteru. Demi mencerdaskan kehidupan bangsa, Tanjung Pinang terus menggeliatkan pendidikan dengan segala fasilitas yang mendukungnya. Peningkatan mutu pendidikan dalam mencetak generasi muda yang berprestasi menjadi target utama dalam membentuk karakter yang mampu membangun bangsa ke depannya. Tidak hanya pendidikan negeri, pendidikan swasta juga tidak luput dari perhatian pemerintah kota Tanjung Pinang. Hendaklah memegang amanat, buanglah hianat. Seiring dengan perkembangan daerah kota Tanjung Pinang, kini Tanjung Pinang telah memiliki 43 sekolah TK, 68 SD, 26 SMP, dan 24 SMA yang masing-masing tersebar hingga di berbagai sudut kota Tanjung Pinang. Mantapan siswa dalam mengasah bakat juga tersalur dengan adanya SMK. Sekolah juga menjadi perhatian pemerintah, terutama pemerintah pusat yang sedang menggalakkan SMK Bisa. Dengan skill yang handal akan mempermudah terserapnya siswa di bursa kerja, sehingga mampu pula mengurangi tingkat pengangguran di daerah ini. Kesuksesan di bidang pendidikan tidak hanya berhasil diraih oleh para siswa,
Tetapi prestasi pendidikan juga sudah diukir oleh pendidik hingga mampu membawa harum Tanjung Pinang ke kancah nasional. Kota yang sudah meraih 9 kali penghargaan Adipura ini terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakatnya. Sebagai penunjang, pemerintah Kota Tanjung Pinang telah menyediakan fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjung Pinang yang dilengkapi dengan berbagai poli kesehatan, pemeriksaan jantung, ronsen, dan lain sebagainya. Sarana prasarana pelayanan kesehatan lainnya didukung dengan adanya 145 posyandu, 33 puskesmas, 10 rumah bersalin, 152 praktek dokter, 30 apotik, 6 laboratorium klinik, dan 48 toko obat yang tersebar di berbagai wilayah Kota Tanjung Pinang. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihatlah pada ketika bercampur dengan orang ramai. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Tanjung Pinang selain kota dagang, juga merupakan kota wisata yang mampu memberikan ketenangan jiwa kepada siapa saja yang singgah ke kota ini. Bukit Manuk salah satu objek wisata agro yang ditumbuhi tanaman langka, menyejukkan mata dengan hijaunya dedaunan mengitarinya. Hutan lindung Bukit Kucing yang akan dijadikan wisata pendidikan memberikan kesempatan untuk belajar dan menikmati oksigen rimba raya. Wisata hutan mangrove tidak kalah menarik untuk dijelajahi oleh para pencinta alam, fotografi, dan pendidikan alam. Semua ini sebagai perwujudan pelestarian lingkungan yang asri yang juga berimbas kepada keseimbangan alam. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi. Selain wisata alam, Tanjung Pinang juga menyuguhkan wisata religi Pulau Penyengat yang sudah tersohor ke seluruh pelosok negeri. Untuk menempuh Pulau Penyengat dibutuhkan waktu selama 10 menit menggunakan perahu pompong. Di pulau ini, wisatawan bisa mengunjungi Masjid Sultan Riau Penyengat yang sungguh megah dan indah, makam para raja, dan bangunan bersejarah lainnya. Kota Rebah, hulu Sungai Riau, juga menyimpan sejarah masa silam. Tapekong Senggarang yang berusia lebih 100 tahun menjadi pusat wisatawan ketika berkunjung ke negeri ini. Selain itu juga banyak terdapat benda cagar budaya dan situs yang selalu dijaga dan dilestarikan sebagai jati diri bangsa. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Beraneka ragam kuliner juga mudah ditemukan di kota Gurindam ini. Aneka makanan khas Melayu hingga seafood sangat memanjakan lidah siapa saja yang datang untuk menikmatinya. Gonggong, ikan bakar, otak-otak, kue tiaw, mie lendir, mie miskin, nasi dagang, roti kirai, lakse, sate padang, dan lain sebagainya dapat ditemukan di pusat jajanan kuliner seperti Melayu Square, Akau Potong Lembu, dan restoran-restoran ternama lainnya. Waterpark dan waterboom juga hadir sebagai tempat permainan anak-anak seperti kota-kota lainnya. Berbagai event budaya dapat disaksikan di kota Tanjung Pinang, mulai dari celoteh budak sebau, joget dangkung mak dare, makyong hingga barongsai, lomba perahu naga, reog, lomba gasing, perayaan Imlek, dan lain sebagainya. Semuanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari khasanah budaya bangsa. Itulah selain pandang geliat pembangunan kota Gurindam negeri pantun. Semoga kota Tanjung Pinang semakin maju dan berkembang, tidak hanya dikenal di Nusantara, tetapi juga bergema hingga ke mancanegara.